Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Polres Ogan Ilir dan Polda Sumatera Selatan meringkus seorang pelaku penambangan pasir ilegal yang meresahkan masyarakat. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi melalui Kapolres Kompol Hardiman menerangkan, seorang pelaku yang kini ditetapkan sebagai tersangka diamankan di Kecamatan Rantau Alai, Ogan Ilir. Saat diperiksa polisi, tersangka mengaku aktivitas tambang pasir di lokasi tersebut ada izin atau alias ilegal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Sumsel ada Agung yang akan melaporkannya langsung dari sana. Silakan laporan Anda, Agung. Ya, terima kasih rekan Firda dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan ada ungkap kasus penambangan pasir ilegal di Kabupaten Ogan Ilir, di mana sebenarnya pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas penambangan liar, di mana dampaknya diantaranya merusak alam, mencemari lingkungan, dan bahkan membuat pemukiman warga yang berada di bantaran sungai roboh karena tebing tempat tinggal mereka tergerus sungai. Oleh karenanya menindaklanjuti laporan masyarakat ini, Polres Ogan Ilir dan juga Polda Sumatera Selatan menindaklanjutinya dengan melakukan operasi dan mengamankan salah seorang penambang pasir ilegal. Sebenarnya ungkap kasus ini sudah dilakukan sejak awal Februari lalu, namun Polres Ogan Ilir harus terlebih dahulu menggelar perkara di Polda Sumatera Selatan karena perkara tambang pasir ilegal di Ogan Ilir ini termasuk atensi besar dari pihak kepolisian begitu. Dan juga satu orang diamankan, tersangka warga Rantau Alai Kabupaten Ogan Ilir atas nama Sumardi usia 41 tahun. Untuk saat ini kondisi tambang di Kecamatan Rantau Alai sudah ditutup permanen oleh polisi dan tidak akan dibuka sebelum benar-benar mendapatkan izin dari pihak berwenang. Sementara itu tersangka diamankan beserta barang bukti, diantaranya ada alat berat loader untuk mengangkut material pasir ke dump truck dan juga ada seperangkat alat sedot pasir juga diamankan oleh Polres Ogan Ilir. Sementara untuk ancaman hukuman terhadap tersangka ini ialah pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau minerba dengan ancaman 10 tahun. Polres Ogan Ilir menegaskan penindakan tambang pasir ilegal tidak akan berhenti di sini saja, namun akan terus dilanjutkan karena wilayah Ogan Ilir yang dialiri sungai utamanya Sungai Ogan, ini berpotensi membahayakan warga jika di setiap tepi sungai dimanfaatkan untuk tambang pasir ilegal. Sekarang ini selain tindakan preventif dan represif, polisi terus gencar melakukan sosialisasi dan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di Provinsi Sumatera Selatan agar aktivitas penambangan pasir ilegal di-stop selama tidak memiliki izin. Demikian rekan Firda dan juga Tribuners yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Sumsel Agung atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners Agung juga sudah menghimpun keterangan dari Kompol Hardiman Wakapolres Ogan Ilir. Berikut liputannya untuk Anda. Perorangan ya melakukan kegiatan dalam hal ini penambangan pasir. Ya, kemudian alat-alat, kemudian mesin juga. Nah ini dan ini tidak ada izin. Nah itulah yang kita terapkan kepada saudara TSK ini. Pak, ini kan ada berapa tersangka ya Pak? 6 ya? Beda. Oh beda-beda ya Pak? Beda. Oh. Satu cuma. Ya, hasil pengakuan dari TSK SM ini untuk sementara ya, namun tidak menutup kemungkinan ya hasil dari pemeriksaan nanti tidak menutup kemungkinan ada orang lain ya, tetap kita kembangkan. Pak TSK, pasir ini apakah tindak lanjut dari adanya perusakan lingkungan, Pak? Laporan warga mungkin Pak? Betul ya, dari medsos ya, kemudian informasi dari masyarakat. Dari jembatan, gimana untuk kondisi saat ini, Pak? Lokasinya itu tepatnya itu di Desa Tanjung Mas, ya, Rantau Alai. Dan dalam hal ini kalau untuk sekarang ini, ya tentunya tidak ada lagi
Namun kami membuka diri kepada rekan-rekan apabila ada informasi terkait dengan penambangan ilegal ini silakan informasikan kepada kami. Kami akan tindak lanjuti. TSK tersebut pemilik atau pekerja, Pak? Pemilik ya. Ya. Pak. Jadi untuk TSK sekaligus pemilik dari usaha tersebut. Pak, aktivitas penambangan ini kan nggak mungkin satu orang, pasti ada yang melibatkan teman rekan yang lain. Ini tersangka kan hanya satu, nah yang lainnya gimana bang? Sementara ini kami hanya satu, namun apabila ada Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.